Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang interaksi obat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang interaksi obat secara farmakodinamik. Kita mulai dulu dari definisinya, di mana interaksi farmakodinamika itu adalah interaksi yang terjadi di mana efek dari suatu obat itu akan dipengaruhi oleh adanya obat yang lain ya pada sisi aktif dari obat tersebut. Ya, jadi antara obat A itu akan mempengaruhi efektivitas dari obat B. Ya, jadi terkadang ya obat itu kemudian secara langsung berkompetisi dengan reseptor-reseptor tertentu ya, misalnya reseptor beta 2 agonis ya, seperti contoh obatnya adalah salbutamol dan beta blocker, juga propranolol ya, tetapi sering juga reaksi ini kemudian menjadi reaksi interaksi ini atau kompetisi ini juga tidak terjadi secara langsung dan akan berpengaruh terhadap semua mekanisme fisiologis dari tubuh kita, seperti itu ya. Nah, interaksi farmakodinamika ini terjadi bila efek suatu obat diubah karena adanya obat lain di tempat kerjanya ya. Tadi jadi di sisi aktif atau di tempat kerja dari obat tertentu itu dipengaruhi oleh obat yang lain ya. Nah, obat-obat ini bisa berkompetisi langsung terhadap reseptor, misalnya beta 2 agonis seperti salbutamol dengan beta antagonis seperti propranolol ya. Tapi sering juga reaksi tersebut terjadi tidak secara langsung dan melibatkan perubahan seluruh mekanisme fisiologis. Nah, interaksi farmakodinamika ini meliputi meliputi aditif ya, atau di mana efek obat yang A ini ya diumpamakan satu dan efek obat B itu diumpamakan satu ya, dan efek kombinasi keduanya itu ada dua ya, ini yang disebut dengan efek aditif. Kemudian efek potensiasi ya, di mana efek obat A ini sama dengan misalkan 0, kemudian efek B sama dengan 1, dan efek kombinasi antara A dan B itu sama dengan 2. Nah, kemudian berikutnya adalah sinergisme, di mana efek obat A dimisalkan 1, efek obat B dimisalkan 1, dan efek kombinasinya dimisalkan menjadi 3. Dan antagonisme ya, di mana efek A sama dengan 1, efek B sama dengan 1 akan menghasilkan efek kombinasi A tambah B sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa angka-angka ini ya? Jadi untuk efek aditif ya, jika suatu obat itu obat A memiliki efektivitas yang sama dengan efektivitas obat B, maka jika dikombinasi keduanya maka akan menghasilkan efektivitas yang yang double ya, double aktivitas atau berkali lipat efektivitasnya. Dan potensiasi ya, maksudnya di sini potensiasi ini adalah efek obat A ini 0 ya, tetapi efek obat B ini sama dengan 1. Tetapi kalau kita kombinasi keduanya, maka ini akan menghasilkan efektivitas yang lebih baik ya, meskipun efek A itu sama dengan 0, seperti itu ya. Jadi ada obat yang tidak terlalu berefek atau ini ya tidak terlalu berefek, tapi karena ada pengaruh dari obat B, maka akan menghasilkan efektivitas yang bagus jika dikombinasikan. Kemudian sinergisme ya, sinergisme ini di mana efek obat A sama dengan 1, kemudian efek obat B sama dengan 1, dan jika dikombinasikan akan menghasilkan efektivitas yang lebih ya, bukan lagi 2 tetapi 3, seperti itu. Dan antagonisme masing-masing
antara A dan B mempunyai efektivitas, tapi karena dia sifatnya antagonis, maka kalau kita kombinasikan antara obat A dan B, maka tidak akan menimbulkan efektivitas sama sekali ya. Efek obat A itu kemudian akan menjadi 0 dan efek obat B itu akan menjadi 0. Nah, mekanisme yang terlibat dalam interaksi farmakodinamika ini merupakan perubahan efek pada jaringan atau reseptor ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk suatu obat itu bisa menyebabkan suatu respon seluler atau perubahan fisiologis ya, atau menimbulkan efek fisiologis dalam tubuh kita, maka paling banyak memang itu adalah jika senyawa-senyawa tersebut ya, baik itu senyawa endogen ataupun senyawa-senyawa yang berasal dari luar tubuh atau eksogen, itu terikat dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya reseptor yang ini adalah reseptor di mana memang tempat endogen, senyawa endogen itu bisa menimbulkan efek. Nah, apa interaksi dalam farmakokinetika, dalam farmakodinamika ini? Contohnya adalah kita akan membahas tentang interaksi obat dengan reseptor ya. Nah, seperti diketahui bahwa reseptor ini adalah makromolekul khas dalam organisme yang merupakan tempat aktif biologi atau tempat di mana obat itu terikat. Nah, persyaratan untuk interaksi obat reseptor adalah harus membentuk kompleks ya antara obat dengan reseptor. Nah, tentunya ini kompleks ini akan terbentuk, dan seberapa besarnya seberapa besar kompleks dari obat reseptor ini terbentuk, itu tergantung dari afinitas obat atau daya ikat obat terhadap reseptor ya. Makanya kalau kita belajar di mata kuliah kimia medisinal, kita akan mempelajari tentang ikatan-ikatan yang terjadi antara obat dengan reseptor ya. Jadi ada berikatan secara kovalen, berikatan secara ionik, atau berikatan secara ikatan van der Waals, seperti itu ya. Jadi antara obat dengan reseptor jika bertemu akan membentuk suatu kompleks obat reseptor, dan ini akan menghasilkan suatu efek. Nah, interaksi aditif atau sinergis dan toksisitas kombinasi. Nah, dua obat dengan efek farmakologi yang sama diberikan ya, contohnya adalah alkohol. Nah, ini bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Diberikan bersama dengan obat-obatan dari golongan hipnosedatif, misalnya fenobarbital atau diazepam. Nah, ini akan menyebabkan depresi yang berlebihan ya. Jadi karena obat-obat hipnosedatif ini sifatnya menenangkan, tetapi kalau dikombinasikan dengan obat alkohol seperti alkohol ini justru akan menyebabkan depresi yang berlebihan. Jadi ini akan menyebabkan efek yang tidak baik ya, atau merugikan jika kedua obat ini dikonsumsi secara bersama-sama. Nah, efek aditif juga bisa terjadi antara efek utama dengan efek samping ya. Misalnya kombinasi anti Parkinson, yaitu antikolinergik dengan butirofenon ya, di mana efek sampingnya antikolinergik. Nah, ini akan menyebabkan toksisitas antikolinergik ya. Jadi kombinasi antara obat anti Parkinson dengan antikolinergik. Nah, contoh interaksi aditif, sinergis atau sumasi ya. Contohnya di sini adalah obat-obat antikolinergik di kombinasikan dengan obat anti Parkinson ya, seperti fenotiazin, antidepresan trisiklik. Ini akan menyebabkan peningkatan efek antikolinergik ya, di mana bisa terjadi stroke dalam kondisi yang panas dan lembab, serta gerakan usus halus itu menjadi tidak dinamis. Ini bisa juga menyebabkan toksik psikosis. Kemudian contoh berikutnya adalah antihipertensi ditambah dengan obat-obat yang menyebabkan hipotensi ya, tekanan darah turun ya, hipotensi itu. Nah, contohnya adalah antiangina, kemudian vasodilator, dan fenotiazin. Nah, hasil interaksinya ini akan menyebabkan peningkatan efek antihipertensi. Nah, artinya apa? Peningkatan efek antihipertensi ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis ya, sehingga bisa menyebabkan orang menjadi hipotensi. Nah, keadaan hipotensi juga ini juga tidak bagus seperti itu. Nah,
Kemudian berikutnya adalah obat-obatan depresan sistem saraf pusat yang kemudian jika berinteraksi dengan obat-obat seperti alkohol ya, antiemetik. Antiemetik itu obat muntah, kemudian antihistamin, anti alergi, kemudian hipnosedatif ya, kemudian tranquilizer. Ini untuk obat sistem saraf pusat. Ya, ini akan menyebabkan gangguan skill psikomotorik ya, pergerakan psikomotorik kita, misalnya memegang, kemudian berjalan itu akan terganggu. Kemudian ada penurunan kewaspadaan ya, menyebabkan efek mengantuk, kemudian pingsan, juga bisa menyebabkan depresi pernafasan, koma dan kematian. Kemudian kombinasi obat-obat yang memperpanjang cardiac output ya, antara amiodaron dan disopiramid. Nah, ini akan menyebabkan efek perpanjangan cardiac output itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah metotrexat dan cotrimoxazole ya, di mana bisa menyebabkan megaloblastosis sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh antagonisme asam folat. Kemudian kombinasi obat-obat nefrotoksik ya, seperti gentamisin ya, ini obat-obat yang bisa menyebabkan efek samping kegagalan pada ginjal ya, gentamisin, tobramisin, dan dikombinasikan dengan cefalotin. Ini adalah obat-obat golongan cefalosporin, yaitu antibiotika. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan nefrotoksisitas. Artinya bisa menyebabkan peningkatan toksik atau keracunan pada ginjal yang kemudian akan berlanjut pada efek kegagalan ginjal. Kemudian obat seperti pemblok neuromuskuler ya, jika dikombinasikan dengan obat-obat dengan efek penghambatan neuromuskuler seperti antibiotika golongan aminoglikosida, ya, ini akan menyebabkan peningkatan efek blokade neuromuskuler dan pemulihan menjadi tertunda. Kemudian suplemen kalium dengan diuretik hemat kalium ini justru akan menyebabkan kejadian hiperkalemia, meningkatnya kadar kalium di dalam darah. Kemudian ada interaksi antagonisnya. Interaksi antagonis ini merupakan interaksi yang terjadi antara obat yang kemudian saling berantagonis. Nah, obat-obat dengan efek berlawanan ya, misalnya antikoagulan, ini menyebabkan perpanjangan waktu pembekuan darah ya. Secara kompetitif dihambat efeknya oleh asupan vitamin K ya, seperti makanan yang banyak mengandung vitamin K ya, seperti pisang ya. Nah, ini menjadi efek antikoagulan itu ditekan ya, artinya kalau terjadi perdarahan, maka darah itu tidak cepat membeku ya, karena efek antikoagulan dari obat-obat antikoagulan itu ditekan karena adanya vitamin K ini ya, jadi tidak cepat membeku jika terjadi perdarahan. Nah, ini akan berakibat fatal jika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, contoh interaksi yang lainnya adalah carbenoxolon dengan spironolakton. Ini akan menyebabkan efek penyembuhan tukak pada lambung itu menjadi terhambat, kemudian senyawa-senyawa hipoglikemia ya dengan glukokortikoid, maka efek hipoglikemik dihambat ya. Senyawa hipoglikemia ini contohnya adalah obat antidiabetik oral. Jika dikonsumsi bersama dengan obat-obat golongan glukokortikoid seperti dexamethasone ya, metilprednisolon, maka efek dari obat-obat antidiabetik oral yang awalnya bisa menurunkan kadar gula darah itu menjadi terhambat karena adanya senyawa-senyawa obat glukokortikoid tadi. Kemudian obat-obat hipnotik ya, dengan kafein. Nah, ini efek hipnotiknya bisa dihambat. Seperti kita ketahui bahwa kafein ini biasa terkandung dalam kopi dan teh yang biasanya diminum untuk menyebabkan efek kesegaran ya. Nah, jika dikombinasikan dengan obat hipnotik, justru akan efek hipnotik itu akan menjadi terhambat karena adanya kafein tadi. Kemudian levodopa dengan antipsikosis ya. Levodopa ini obat anti Parkinson. Nah, dengan adanya obat antipsikosis, maka efek dari levodopa ini sebagai anti Parkinson atau anti epilepsi menjadi terhambat. Jadi tidak bisa berfungsi seperti secara normal. Kemudian interaksi karena perubahan mekanisme transport ya. Sejumlah obat yang bekerja pada neuron adrenergik dapat dicegah untuk mencapai reseptornya oleh obat lain ya. Jadi obat A ini kerjanya di neuron sistem saraf adrenergik, tetapi obat B ini justru akan mencegah
sampainya obat A tadi itu kepada reseptor adrenergiknya. Artinya apa? Artinya bahwa obat A ini nanti tidak akan kemudian bisa bekerja ya, karena dihambat pengikatannya dengan reseptornya. Nah, obat yang contoh-contoh obat yang berinteraksi di sini adalah seperti klonidin ya, dengan antidepresan trisiklik ya, dimana hasil interaksinya adalah efek antihipertensi yang kemudian dihambat. Nah, kemudian antihipertensi guanetidin ya, di mana antidepresan jika dikombinasikan dengan antidepresan trisiklik, kemudian kloropromasin dan haloperidol, di mana hasil interaksinya di sini adalah efek antihipertensi akan dihambat karena hambatan pencapaian ke neuron adrenergik. Kemudian berikutnya adalah interaksi antara noradrenalin dengan antidepresan trisiklik ya. Nah, di mana hasil interaksinya adalah tekanan itu akan meningkat karena hambatan pencapaian noradrenalin ke neuron adrenergik. Faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi interaksi obat. Yang pertama adalah usia, kemudian berat badan ya, jenis kelamin, faktor genetika, kemudian waktu pemberian, variasi diurnal, kemudian toleransi, suhu tubuh, dan kondisi patologis. Nah, yang pertama adalah usia. Pada usia balita atau bayi, maka fungsi metabolisme dalam tubuh kita itu belum sempurna ya, sehingga keberadaan obat di dalam darah itu akan memungkinkan terjadinya interaksi. Juga berlaku pada usia lansia ya, di mana fungsi metabolisme itu menurun sehingga kasusnya sama ya, keberadaan obat dalam darah itu memungkinkan terjadinya adanya interaksi. Kemudian berat badan. Kandungan lemak atau protein dalam tubuh itu erat kaitannya dengan distribusi obat ya, di mana distribusi obat ini, kalau kita berbicara tentang distribusi obat, maka kita akan berbicara tentang ikatan obat dengan protein plasma. Nah, protein plasma ini akan berpengaruh pada keberadaan obat bebas di dalam darah ya. Nah, keberadaan obat bebas ini di dalam darah, seperti kita ketahui bahwa jika semakin banyak obat yang berada dalam bentuk yang tidak bebas, maka tentunya efektivitas dari obat itu tidak mungkin kemudian mencapai efek yang maksimum atau optimum ya. Berbeda dengan kalau dia berada dalam bentuk bebas itu lebih banyak, maka efektivitasnya juga akan semakin baik. Nah, ini tergantung dari kandungan lemak atau protein di dalam tubuh. Nah, atau mempengaruhi afinitas satu obat dengan obat lain terhadap protein plasma ya, seperti pengusiran satu obat oleh obat lain atau sehingga menyebabkan efek samping yang mungkin terjadi ya. Artinya obat yang A ini kan awalnya dia terikat dengan suatu protein plasma tertentu, tapi dengan adanya obat B yang lain, maka obat A ini akan tergeser posisinya oleh obat B. Nah, ini akan menyebabkan efek yang kemudian bisa kemudian menguntungkan atau bahkan bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin ini terkait dengan kondisi hormonal, yaitu perbedaan kepekaan pria dan wanita. Kemudian faktor genetika, yang paling sering kita bahas untuk faktor genetika itu adalah pada kasus-kasus ras tertentu di mana terjadi defisiensi enzim asetilase yang mempengaruhi obat-obat yang dimetabolisme secara asetilasi seperti isoniazid. Nah, untuk faktor yang genetika ini sudah dibahas di materi interaksi secara farmakokinetika pada bagian metabolisme. Kemudian waktu pemberian ya, perbedaan bisa terjadi antara obat diminum sebelum atau sesudah makan ya, khususnya untuk obat-obat yang dipengaruhi oleh asam lambung. Nah, di mana dosis dan interval pemberian ini juga berkaitan dengan terjaganya kadar di atas minimum efektivitas concentration untuk obat yang berinteraksi, sehingga untuk waktu pemberian ini disarankan kemudian untuk memberi jeda paling kurang itu adalah 2 jam ya, antara obat yang satu dengan obat yang lainnya. Kemudian variasi diurnal, yaitu efek obat dapat dipengaruhi oleh aktivitas tubuh atau kondisi basal tubuh. Contohnya adalah hormon ACTH ya, dari kelenjar pituitari aktivitasnya paling tinggi pada pagi hari ya, sehingga hormon kortison dari korteks adrenal kadarnya dalam darah paling tinggi pada pagi hari dan
terendah pada malam hari, sehingga pada dosis untuk malam hari ini kemudian kita bisa turunkan ya, khususnya untuk pada pasien asma dan pasien rematik. Kemudian faktor yang ketujuh adalah faktor toleransi, adalah kondisi di mana untuk mencapai efek yang sama perlu dosis yang lebih tinggi ya. Jadi untuk mencapai efek yang sama perlu dosis yang lebih tinggi. Jadi misalnya awalnya kita hanya meminum 500 mg dosis, tapi ketika kita sudah mencapai kondisi toleransi, maka kita harus mengkonsumsi 1000 mg atau 2 kali lipat dari normalnya untuk menghasilkan efek yang sama dengan efek sebelumnya ya, dengan dosis sebelumnya tadi yang lebih rendah ya. Jadi artinya semakin tinggi dosis yang diperlukan. Nah, toleransi seluler juga terjadi di sini ya, yaitu peningkatan jumlah reseptor. Contohnya pada obat-obat yang menimbulkan adiksi seperti morfin dan barbiturat. Artinya apa? Untuk obat-obat morfin yang atau barbiturat yang menyebabkan efek adiksi, awalnya kemudian kita seperti tadi ya, umpamanya itu akan memerlukan jumlah reseptor yang lebih banyak ketika dia sudah menimbulkan efek adiksi seperti itu. Oke, faktor berikutnya adalah suhu tubuh ya. Jadi suhu tubuh itu juga berpengaruh pada proses distribusi ya, kemudian ikatan obat dengan protein plasma ya pada proses distribusi, juga pada proses ekskresi dan aktivitas enzim di dalam tubuh. Diberikan di sini adalah contoh obat di sini, yaitu percobaan dengan sulfonamida, di mana metabolisme dari obat sulfonamid ini ya, sulfonamid ini adalah salah satu obat antibiotika yang kemudian metabolismenya itu menurun saat terjadi penurunan suhu tubuh atau kondisi hipotermia. Nah, disebabkan karena aktivitas enzim asetilase pada hati itu menurun ya. Jadi pada kondisi suhu tubuh menurun atau kondisi hipotermia, yaitu kondisi di mana suhu tubuh seseorang itu menurun dari keadaan normal ya, karena kondisi suhu tubuh kan untuk yang normal itu pada manusia itu adalah 36 derajat itu paling minimal. Jadi di bawah itu misalnya kondisi pada 32, 31, 30 itu sudah kondisi hipotermia. Nah, pada kondisi ini aktivitas enzim asetilase pada hati ini menurun. Nah, seperti diketahui bahwa enzim asetilase ini adalah enzim yang berperan dalam proses metabolisme dari sulfonamid. Nah, akibatnya apa? Jika suatu proses metabolisme obat itu terhambat atau menurun, maka kadar dari obat tersebut itu akan meningkat di dalam tubuh karena dia akan menumpuk ya, karena tidak bisa kemudian untuk dimetabolisme, jadi akhirnya menumpuk dalam tubuh. Nah, sehingga bisa menyebabkan toksik pada pasien. Kemudian yang ke-9 adalah kondisi patologi dari pasien itu sendiri. Efek obat atau toksisitas obat ini dapat meningkat pada terjadinya insufisiensi hati dan insufisiensi ginjal. Nah, apa itu insufisiensi? Ini adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada hati dan ginjal ya. Nah, terutama untuk obat yang diekskresi dalam jumlah yang besar melalui hati atau ginjal. Kenapa pada kasus insufisiensi hati dan insufisiensi ginjal ini efek obat atau dalam hal ini yang lebih besar adalah toksisitas obat itu meningkat ya, karena seperti diketahui bahwa hati ini merupakan organ yang berfungsi untuk proses detoksifikasi atau metabolisme obat di dalam tubuh ya. Demikian juga ginjal. Ginjal merupakan suatu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, yang kemudian berfungsi dalam hal membersihkan senyawa-senyawa atau toksin yang ada di dalam tubuh kita, termasuk senyawa-senyawa obat jika obat tersebut sudah memberikan efek. Nah, bagaimana sih peran seorang farmasis dalam mengatasi hal-hal yang terkait dengan munculnya indikasi-indikasi interaksi obat ya? Jadi yang harus dilakukan yang pertama itu adalah mendokumentasikan semua obat yang digunakan oleh pasien ya. Jadi sebelum kita memberikan obat kepada pasien, khususnya bagi untuk pasien-pasien yang
mungkin kemudian mengalami penyakit degeneratif, ataukah dia dirawat inap di di rumah sakit ya, karena sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kita harus mewawancarai mereka, mencari tahu obat apa saja yang mereka konsumsi ya, sehingga kita bisa mendata bahwa kita bisa mendata bahwa obat-obat apa saja yang kemudian bisa berinteraksi dengan obat-obat yang mereka minum sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menguasai farmakodinamika dan farmakokinetika obat-obat yang diresepkan ya, terutama yang berpotensi untuk interaksi. Nah, inilah fungsinya kita belajar tentang farmakologi ya. Nah, khususnya untuk seorang farmasis itu harus betul-betul memang menguasai tentang farmakodinamika dan farmakokinetika obat-obat ya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat terjadinya proses interaksi antara obat itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menyarankan untuk mengurangi jumlah item obat yang diberikan ya. Ini kita bisa melihat memperhatikan rasio untung atau ruginya. Jadi tidak boleh kemudian meresepkan atau memberikan obat dengan indikasi yang sama tapi obatnya itu double ya. Dalam istilah farmasi itu dikenal dengan istilah polifarmasi. Nah, polifarmasi ini justru akan menyebabkan tingginya angka kemungkinan terjadinya interaksi obat ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan memberikan obat itu sesuai dengan indikasi yang ada pada pasien. Kemudian yang keempat adalah mewaspadai. Mewaspadai apa? Yang pertama adalah mewaspadai untuk obat-obat indeks terapi yang sempit. Kenapa obat-obat indeks terapi yang sempit? Karena obat-obat indeks terapi yang sempit ini pada dosis yang kecil itu sudah sangat menimbulkan efek ya. Misalnya obat digoxin dengan dosis 0,25 mg ya, itu sudah sangat memberikan efek. Nah, kemudian untuk kondisi klinis yang beresiko tinggi ya, kondisi klinis yang beresiko tinggi itu apa saja? Yang pertama adalah gagal ginjal ya, kemudian gagal jantung dan juga kerusakan hati ya. Untuk kasus-kasus pasien dengan hal-hal gejala kondisi klinis seperti ini, maka pemberian obat itu memang sangat kemudian diperhatikan ya, sehingga tidak terjadi efek samping yang merugikan terhadap pada pasien-pasien dengan kondisi klinis seperti ini, apalagi terhadap kondisi atau kejadian yang disebabkan karena adanya interaksi obat. Kemudian yang ketiga adalah jika kondisi pasien memburuk, maka kita harus mewaspadai kemungkinan akibat efek samping dari terjadinya interaksi obat. Kemudian yang kelima adalah mencari informasi tentang obat baru ya, ataukah data yang belum ada di textbook tetapi sudah ada pada jurnal atau internet ya. Jadi kadang memang untuk data-data yang belum ada di textbook itu dia lebih lambat informasinya dibandingkan dengan jurnal-jurnal online atau yang kita bisa akses lewat internet. Dari situ kita bisa mencari data-data obat yang sudah sangat baru ya, seperti itu, sehingga mungkin ini bisa menjadi alternatif lain untuk menghindari terjadinya interaksi obat jika memang sudah tidak ada pilihan obat lain yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Oke, terima kasih untuk materi interaksi sudah kita selesaikan semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.